Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 22 Pandai Mengarang Cerita. Els memang tidak mungkin terus basah-basahan. Jadi dia terpaksa menerima baju ganti kemudian pergi ke kamar mandi. Seakan tahu Els menyalakan shower air hangat di sana. Padahal di rumah Christine showernya berbeda dari kamar hotel itu. Sekali lagi Els merasa seperti tidak asing. Apa aku memang pernah kemari? Gumam Els. Bukan itu. Bagaimana hidupku sebenarnya? Els mengusap perutnya dan semakin penasaran dengan ayah kandung bayinya. Kenapa aku harus melupakan hal ini? Memikirkan itu membuat kepala Els jadi pusing sendiri. Dia mempercepat mandinya dan segera berganti pakaian. Saat sudah selesai, Els keluar kemudian merenung, sambil melihat pemandangan kota yang masih diguyur hujan sekarang. Dinding kaca yang berada di kamar hotel memperlihatkan itu semua. Sudah selesai. Tegur Hugo, biar aku bantu mengeringkan rambutmu. Tidak perlu melakukan sampai sejauh itu, tolak Els. Aku tidak keberatan, jadi kemarilah. Hugo mengulurkan satu tangannya. Anehnya sikap keras kepala Els sebelumnya jadi bisa luluh. Dengan tindakan lembut seperti itu. Ada apa denganku? Els semakin bertanya-tanya. Perempuan itu menatap Hugo dari pantulan kaca, yang tengah mengeringkan rambut Els memakai hair dryer sekarang. Kau pasti sering melakukan ini, komentar Els. Tidak sering, hanya sesekali saja, balas Hugo. Maksudku mengeringkan rambut wanita, Els memperjelas kalimatnya. Aku mengerti dan memang aku hanya sesekali mengeringkan rambut wanita, ucap Hugo. Kekasihmu? Tanya Els. Bukan, istriku. Jawab Hugo. Sontak pupil mata Els membesar. Karena mendengar pengakuan seperti itu, Els berdiri dan menjauhkan dirinya. Istri? Tanya Els tidak percaya. Kau memang laki-laki gila. Bagaimana mungkin kau bersama wanita lain dengan status suami orang? Hugo terkekeh pelan karena melihat respon Els yang seperti itu. Tidak ada gunanya lagi bermain kucing-kucingan. Toh, Els tetap akan bersamanya. Jadi, kali ini Hugo akan sedikit memaksa. Tanpa peduli kondisi Els ke depannya. Kalau tidak mencoba, Hugo tidak akan tahu. Aku ingin bertanggung jawab pada bayi itu. Hugo menunjuk perut buncit Els. Wah, ternyata dugaanku benar. Kalau kau punya fetis aneh yang suka pada wanita hamil. Balas Els. Maaf, aku menolaknya. Apa kau tidak penasaran dengan ayah dari bayi itu? Tanya Hugo. Itu bukan urusanmu, aku akan pergi dari sini. Els sudah tidak merasa nyaman lagi bersama Hugo. Setelah mengetahui statusnya, tetapi langkah Els ditahan oleh Hugo.
Lelaki itu mencekal dua pundak Els, kemudian mengembalikan Els di depan cermin. Istri yang aku maksud adalah kau, Els, dan bayi itu adalah anakku. Ungkap Hugo kemudian. Els mengerutkan keningnya. Dia tidak mungkin mudah percaya dengan kata-kata Hugo itu. Selain aneh, ternyata kau juga pandai mengarang cerita. Ucap Els seraya berusaha melepaskan diri. Biarkan aku pulang. Pulang kemana? Rumah Christine? Bahkan Christine adalah orang yang aku bayar untuk menjagamu. Els semakin terkejut dan menganggap kalau Hugo hanya mengada-ada saja. Kau membayar Christine? Tanya Els dengan wajah bingungnya. Hugo terkekeh pelan. Karena Els sekarang bertanya-tanya seperti wanita polos. Dia seperti melihat kembali Els yang dulu. Maafkan aku, Hugo tiba-tiba saja meminta maaf. Yang menyebabkan ingatanmu menghilang adalah aku. Els diam sejenak, dia berusaha mencerna semuanya. Dia hanya butuh merenung sendirian. Jadi, perempuan itu tidak mau terbawa emosi dan pergi. Els sekarang hanya butuh pembuktian. Tunggu, kita bicara pelan-pelan. Ucap Els mulai stabil. Dia sudah bisa menguasai diri dari sebelumnya. Kau mengatakan kalau aku adalah istrimu, bukan? Mana dokumen pernikahan kita? Tentu Hugo mempunyai dokumen pernikahan mereka. Tapi tidak mungkin kalau lelaki itu terus membawanya. Aku menyimpannya. Kalau kau tidak percaya aku bisa menunjukkan padamu besok. Balas Hugo. Tidak mau, kau pasti akan merekayasa dokumen. Jadi aku mau sekarang. Els tidak mau ditipu karena ingatannya yang hilang. Hugo menunjuk dinding kaca di kamar hotel itu. Lihatlah, di luar hujan. Aku tidak akan kemana-mana, dan kau bisa menyimpan ponselku. Karena aku tidak akan menghubungi siapapun, walaupun hampir tersulut emosi. Tetapi Hugo berusaha sabar dan bersikap lembut, supaya Els bisa percaya padanya. Sepertinya cara itu mampu membuat Els sedikit luluh. Perempuan itu tidak tegang seperti sebelumnya. Apa kau baik-baik saja, Els? Tanya Hugo karena wajah Els tampak berubah. Els memang tengah menahan sakit di perutnya. Jika dia berpikir terlalu keras dan stres, maka perutnya akan mengalami kontraksi kecil. Akan aku panggilkan dokter. Seru Hugo. Tidak perlu. Els berusaha mencegahnya. Aku hanya perlu istirahat. Tanpa peduli akan ditolak Els, Hugo mendekat dan menggendong sang istri untuk naik ke atas kasur. Kita lanjutkan pembicaraan kita besok. Semua pertanyaanmu pasti akan aku jawab. Ucap Hugo. Els sudah tidak punya tenaga untuk berdebat lagi. Dia memilih diam supaya perutnya tidak semakin sakit. Apa efeknya masih ada? Hugo bertanya-tanya dalam hatinya.
Besok dia harus memastikan bahwa Els dan bayinya baik-baik saja. Malam itu, Els tidak sadar jika tidur di pelukan Hugo. Rasanya Els begitu tenang. Karena familiar dengan pelukan dan aroma lelaki itu, sampai perempuan itu tidak menyangka sudah bangun kesiangan keesokan harinya. Cuaca di luar sudah cerah setelah semalam hujan deras. Els melenguh saat terbangun. Dia keheranan karena alarm yang selalu dipasangnya tidak berbunyi. Jam berapa ini? Tanya Els seraya membuka mata. Dia terkejut saat menyadari sudah terlambat kerja. Oh iya, aku kan bukan di rumah Christine, seru Els. Bersamaan dengan itu, pintu kamar hotel dibuka dan Hugo yang sudah rapi masuk ke dalam sana. Sudah bangun? Tanya Hugo. Bagaimana perutmu? Els memasang wajah waspada, dia masih mengamati keadaan. Semalam, tanya Els mencoba mengingat-ingat. Semalam kita menghabiskan waktu bersama, ucap Hugo tanpa beban. Ish, sudah aku duga kalau kau akan mencuri kesempatan. Kesal Els meninggikan suaranya. Cepat antar aku ke tempat Christine. Hugo menggelengkan kepalanya. Karena tidak mau mengabulkan permintaan sang istri. Tidak, mulai sekarang kau tidak akan tinggal bersama Christine lagi. Sudah waktunya pulang, sekarang Hugo akan jauh lebih tegas. Entah pulang bagaimana yang Hugo maksudkan. Els masih belum bisa mengingatnya. Hugo akan mengambil resiko, atau hubungan mereka tidak akan pernah ada kemajuan. Mau makan terlebih dahulu? Tanya Hugo. Els kembali keras kepala. Dia tidak mau mengikuti Hugo begitu saja. Jangan bersikap santai padaku. Ucap Els berusaha menolak. Setidaknya pikirkan bayinya. Balas Hugo. Pikir saja pakai logika. Tidak mungkin ada laki-laki yang mendekatimu dalam keadaan hamil begini. Hanya ada dua alasannya. Laki-laki itu gila atau memang dia adalah ayah dari bayi itu. Bicara tentang gila, Els sudah beberapa kali mengatai lelaki itu gila. Dan sepertinya memang dua alasan itu masuk kategori. Kalau begitu, aku ingin bicara pada Christine. Ucap Els yang masih tidak mau patuh. Yah, kau mungkin memang lebih mendengarkan perkataan orang lain. Balas Hugo seraya mengambil ponselnya. Lelaki itu mendial nama Christine dan mengaktifkan pengeras suara. Halo, jawab Christine. Els tidak pulang. Sepertinya kau berhasil membujuknya. Berhasil. Dia masih menganggapku laki-laki gila. Jadi lebih baik kau jelaskan pada Els. Balas Hugo. Hugo mendekatkan ponselnya pada Els. Yang saat ini memasang mimik wajah kecewa. Els. Panggil Christine. Iya, aku di sini. Apa maksudmu, Christine? Apa benar kau adalah suruhan orang ini?
Tanya Els yang masih tidak percaya. Orang ini, dia itu suamimu, Hugo Alexander Duque namanya. Aku memang dibayar untuk menjagamu, tapi percayalah aku tulus padamu. Sampai aku rela tidak menerima klien baru hanya untukmu, jelas Christine. Kenapa? Els bertanya-tanya karena merasa dibohongi. Hugo melakukan itu karena ingin melindungimu. Sebelumnya ada kejadian besar yang membuat ingatanmu hilang. Bahkan kau melupakan suamimu sendiri. Kalau Hugo mengatakan dari awal, dia takut terjadi sesuatu padamu dan bayinya. Jadi dia memintaku untuk menjagamu sementara waktu. Apa kau paham? Jelas Christine lagi. Jangan bersikap keras kepala, Els. Lebih baik kau pulang bersama suamimu dan pikirkan bayinya. Els terdiam karena masih mencerna perkataan Christine itu. Jadi, semuanya sudah diatur oleh Hugo dari awal? Panggilan mati. Hugo pun bersimpuh di depan Els supaya posisinya lebih rendah daripada perempuan itu yang duduk di pinggiran ranjang. Kau boleh membenciku tapi ikutlah bersamaku untuk pulang, bujuk Hugo. Dia memeluk perut Els dengan posisinya yang seperti itu, kemudian mengecup perut buncit sang istri. Sedetik kemudian bayi yang ada di dalam sana bergerak. Hugo merasa terkejut. Karena baru pertama kali mengalami fenomena aneh dalam hidupnya. Sebelumnya dia hanya fokus pada tubuh Els yang sangat kurus. Karena diserap jiwanya, sekarang perempuan itu sudah lebih berisi. Dan sepertinya memang pengorbanan Nyonya Claudia tidak sia-sia. Suasana hening itu buyar karena suara perut Els yang keroncongan. Lapar? Tanya Hugo. Els memalingkan wajahnya karena malu. Ayo bersiap turun ke bawah. Ajak Hugo lagi. Kali ini Els berhenti keras kepala. Perempuan itu mandi kemudian mengikuti Hugo, yang membawanya ke lantai bawah di mana restoran berada. Els mendapatkan berbagai makanan yang menggugah selera, walaupun sangat lapar. Els menahan diri untuk tidak makan dengan terburu-buru. Dia makan dengan elegan di depan Hugo. Sementara Hugo terus memperhatikan Els yang menikmati makanannya. Lelaki itu diam-diam tersenyum tipis. Karena selera makan Els kembali normal, bukan haus darah seperti sebelumnya. Sesuai dengan perkataan Hugo kalau lelaki itu akan membawa Els pulang. Tentu saja pulang ke mansion keluarga Duque. Sementara Els hanya diam sedari tadi. Dia ingin membuktikan sendiri. Apa yang dikatakan oleh Hugo itu benar adanya. Butler dan pelayan lain sudah siap menyambut Els yang kembali. Seperti biasa mereka akan berbaris di depan pintu utama. Ini. Els merasa kagum melihat rumah besar di depannya. Mobil yang membawanya melewati gerbang utama. Dan langsung menampilkan bangunan luas di dalam sana. Lagi-lagi Els merasa familiar dengan tempat itu.
Ayo turun, ajak Hugo saat mobil yang membawa mereka sudah berhenti. Els masih diam, tapi dia mengikuti Hugo yang membawanya turun dari mobil. Perempuan itu terkejut karena sudah ada pelayan yang berbaris menyambut kedatangannya. Mereka semua tersenyum seraya memanggil nama Els. Nona Els, syukurlah Anda sudah kembali. Sambut mereka. Els mengerutkan kening karena disambut seperti itu. Seolah dia pergi begitu lama dan baru kembali pulang. Apa memang dia pernah tinggal di sana? Kalau Anda lupa, kami bisa memperkenalkan diri lagi. Panggil saja saya Butler. Ucap Butler mewakili pelayan lainnya. Ya, terima kasih. Balas Els dengan canggung. Hugo kemudian menggenggam tangan Els untuk masuk ke dalam. Riftan masih berada di luar negeri, dan Lowell sedang sibuk mengurus pekerjaannya sebelum dia pergi. Mark dan Marvel juga sibuk mempersiapkan kuliah mereka. Jadi di dalam akan terasa sepi. Kenapa kau memberitahuku itu semua? Tanya Els kebingungan. Bersambung.